Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya tadi kita sudah baca-baca nadham daripada Aqidatul Awam. Dan ini adalah karangan Asy-Syaikh Alwi bin Alwi Al-Maliki, ya, Al-Hasani. Beliau ulama besar dan beliau mendapatkan daripada pengarang kitab ini adalah beliau ketika tidur. Tidurnya orang alim tidak tidur seperti kayak kita. Ya. Mata boleh merem tapi hati tetap hidup. Kalau kita kan kalau udah tidur, udah kagak inget apa-apa. Yang terjadi apa? Bikin pulau dah. Kalau nggak Sumatera, pulau Kalimantan. Ya, kalau kita. Tapi beliau ini mata tidur tapi hatinya tidak. Makanya beliau didatangi oleh Rasulullah SAW. Nah, itu di dalam pembukaannya Abtadi'ul Imla'i Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, disitulah ketika itu dia mengikuti apa yang dibacakan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah pada saat itu duduk dengan sahabat. Maka dalam tidurnya dia membaca dan besoknya dia mengingat kembali, oh apa yang telah ditemukan oleh bertemu dengan Rasulullah dan telah dibaca nadham ini. Nah, akhirnya apa? Setelah itu dia tidur kembali tuh besoknya, mimpi lagi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, sampai bait terakhir dibaca oleh beliau dan beliau bangun tidur hafal. Ya enggak? Kalau kita bangun tidur apaan tadi ya? Ya, lupa kalau kita. Beliau hafal langsung. Luar biasa. Ya. Diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala ya karena ya beliau adalah zuriyah daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Inilah makanya kitab ini ringan, ya. Bahasanya ringan tapi maknanya sangat luar biasa, sangat dalam sekali, ya. Ya, kayak modelnya kalau kita mau samain hampir sama kayak kitab Sifat 20, ya, karangan daripada Al-Habib Utsman bin Yahya. Ya, tapi apa? Tapi inilah di kalangan habaib yang sering diajarkan kepada kita dan di pesantren-pesantren yang mereka memang lulusan daripada Syed Alwi Al-Maliki di kota Mekah pasti pakai Aqidatul Awamnya ini. Kalau kita Jakarta ini dulunya pakai Sifat 20. Ya. Nanti dari Sifat 20 baru kita pakai Syu'bul Iman. Ya. Kalau enggak pakai Tijan Daruri. Biasa Tijan Daruri. Kalau enggak kita dasarnya ini nanti kepada Tijan Daruri, habis Tijan Daruri baru Syu'bul Iman, cabang-cabangnya keimanan, mau lebih luas lagi. Ya. Wah, luar biasa banyak kitab-kitab yang menerangkan daripada tauhid. Nah, ini sekilas saja. Sekilas daripada kenapa kitab Aqidatul Awam ini dikarang oleh pengarangnya. Dan ini pengarang yang ini adalah anak buahnya nih Syekh Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuki ini. Beliau adalah murid daripada Syed Alwi Al-Maliki. Nah, baik di sini di awal pertama, kenapa setiap pembukaan itu pasti berkenaan dengan Islam, iman, ihsan. Ya, pasti tiga ini yang diperkenalkan dulu. Apa itu Islam? Islam adalah ashada apa? Antashada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salata wa tutiz zakata wa tasuma ramadana wa tahjul baita ata'a ilahi sabila. Gitu. Ya. Ini dikatakan begitu di awal kitabnya, tapi kalau di syarahnya itu langsung pembahasan tidak dengan pembahasan iman, Islam dan juga ihsan enggak. Tapi kalau disyarah daripada Aqidatul Awam itu langsung masuk kepada bab pertama dari Abtadi'u. Apa itu abda ataupun Abtadi'u? Gitu kan. Nah, di sini dikatakan yang namanya Islam adalah engkau bersaksi tiada ada yang berhak diibadahi, disembah dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Ya. Dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah.
Jadi itu Islam itu asyhadu alla syahadat. Yang kedua adalah kita yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu apa? Menegakkan salat. Setelah menegakkan salat, menunaikan zakat, lalu puasa dan juga haji. Jangan lupa rukun Islam yang pertama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadatain. Yang kedua adalah salat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji ke Baitullah. Ini namanya rukun Islam. Jangan sampai kita umat Islam rukun Islam nggak hafal. Ya. Makanya ini diterangin dalam kitab pembuka ini ya, antashhada alla ilaha illallah. Kenapa di situ ada antashhada? Karena ada nun an. Ya, an kalau an pasti da, bukannya du asyhadu, bukan. Ya, antashhada dia bentuknya. Ya. Nah, di sini lalu apa itu iman? Al-iman an billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari wa khairi wa syarihi. Sedangkan iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan juga yang buruk. Itu artinya iman. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang empat, iman kepada Rasul. Kelima, iman kepada hari akhir kiamat. Yang enam, iman kepada qada dan qadar, takdir baik dan juga takdir buruk. Itu artinya iman. Rukun iman ada 6. Ya. Lalu tingkatan yang selanjutnya adalah ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kita. Ya. Jadi itu ihsan. Datangkan Allah di saat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya. Allah Maha Besar. Nah, di situ datangkan Allah pada diri kita. Kenapa? Allah melihat kita. Dan pada saat itu kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya luar biasa ini. Iman, Islam, ihsan. Ya. Maka tanaman di dalam diri kita untuk selalu ihsan. Melihat bahwa Allah itu selalu melihat kita, selalu itu hadir di tengah-tengah kita. Allah itu selalu memantau kita, sehingga ibadah kita yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Makanya nih, ayo jangan hanya kita syariat aja, tapi tingkatin kita untuk mendatangkan, menghadirkan bahwa Allah mengalir dalam darah kita. Allah ada bersama kita. Innallaha ma'ana. Ya, Allah bersama kita. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lihat saat ini, perkembangan saat ini, ya, di mana manusia sekarang ini sudah jauh daripada rahmat Allah. Jauh daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan jauh? Karena manusia sekarang ini tidak memperdulikan daripada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya sudah bergeser. Ya. Allah enggak perlu dibela. Ya kan? Allah udah Maha Kuasa. Tapi bagaimana dengan ayat Allah, in tansurullah yansurkum wa yusabit anamakum. In tansurullah, siapa yang menolong agama Allah pasti Allah akan tolong kita. Ya, memang Allah Maha Kuasa, Maha Besar. Tapi di situ artinya apa? Ketika agama dihinakan, ya kan? Ketika ulama dikriminalisasikan, ya. Dan ketika ajaran-ajaran agama ini dilecehkan,
Nabi dilecehkan, Tuhan dilecehkan. Ini kita subhanallah nggak ada yang bergerak sama sekali. Kita lihat mereka-mereka yang sedang melecehkan asik saja. Sementara kita masa bodoh karena kita takut. Takut kalau kita misalkan ngapa-ngapain kitanya di penjara. Iya kan? Iya. Rata-rata takut kita. Tapi kalau misalkan memang yang Islamnya kuat mereka, mohon maaf aja, di Malaysia ketika Nabi Muhammad dilecehkan, langsung dicari orang yang didatengin, dihajar, jebret. Bikin surat pernyataan. Ya. Nggak mau tahu, tapi di kita kalau kita lakukan begitu habis kita masuk penjara urusannya kita. Padahal udah benar-benar kita bela Allah dan Rasulnya, bela agama kita yang sudah dilecehkan, tapi tetap aja kita masalah. Masya Allah, ya. Ini luar biasa. Dan juga kenapa kita bahas akidah ini adalah tujuannya untuk menguatkan kita, keyakinan kita, pemahaman kita. Ini ajaran salafun salihun yang tentunya apa membawa kita, menguatkan kita, akidah kita kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita tidak akan goyah dengan nanti akan banyak macam-macam pemikiran. Mana Allah, buktikan Allah, tunjukkan Allah kamu mana. Masya Allah. Saya nggak mau pakai dalil. Buat apa dalil? Tapi buktikan secara logika dimainkan. Masya Allah. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak hadir di majlis ta'lim, majlis ilmu, kita akan kalah kita. Oh iya ya, pemikiran dia benar ya. Akhirnya kita ikut tuh jadi aliran sesat. Iya, kita akan disesatkan. Di mana akidah kita akan goyang, kita nggak lagi berpegang kepada aswaja al-sunnah wal jamaah. Kita nanti akan berpegang kepada apa? Kepada Mu'tazilah yang mendahulukan akal daripada nas-nas Al-Quran ataupun daripada dalil-dalil Al-Quran. Ya, itu bahaya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin liberal. Ya udah semua agama sama. Akhirnya apa? Enakan sebelah sono agamanya. Ya enggak pakai sholat, enggak pakai zakat, enggak pakai puasa. Ya enggak? Dia melakukan perbuatan zina apa, udah tinggal lapor doang, diampuni dosanya, lapor doang. Ya kan? Tuh, kacau kita nih agama kalau begitu. Ya. Makanya dalam riset ya ada seorang dia tadinya beragama non muslim, pindah ke agama Islam, dia riset. Kenapa? Ternyata dalam dakwah nih mengajak kepada umat Islam kalah dengan umat non muslim. Ya. Dirata-ratakannya itu kalau kita muslim itu hanya bisa mengajak satu orang setiap hari. Tapi kalau mereka bandingnya satu hari satu orang muslim 16 mereka bisa dapetin orang Islam. Masya Allah. Ya, mereka masuk ke pelosok-pelosok, mereka masuk ke tempat-tempat yang memang orang lagi keadaan sulitan, kesusahan, ya kan, imannya mulai dangkal dan lain sebagainya karena kebutuhan perut, masuk mereka ke sana, mereka dakwah. Inilah agama yang benar. Dan bahkan bukan itu saja, ketika kita lihat YouTube juga Masya Allah. Apa? Orang-orang yang mengaku dia pendeta, dia pinter baca Quran, dia dulunya ustadz. Ya enggak? Sampai salah-salah nyebut ayat. Surat Al-Fatihah dikata surat ayat kursi. Bukan surat Yasin. Ya kan? Ada enggak? Ada kan? Ya? Iya. Itu ada. Dan ada juga mereka yang memang benar-benar tadinya dia muslim, pindah agama, mereka non muslim, akhirnya apa? Menjelek-jelekan umat Islam. Padahal kita lakum dinukum, kita umat Islam itu paling toleran. Silahkan kamu dengan agamamu. Silahkan a'maluna wa amaluna amalukum wa amalukum. Amalku dengan amalku, amal kamu dengan amal kamu. Enggak usah dicampur adukan. Enggak usah kita saling ribut, enggak usah. Silahkan dengan kepercayaan kamu, tapi jangan ganggu kepercayaan kita. Jangan ganggu keyakinan kita. Udah masing-masing aja. Tapi dalam istilah kita untuk sama-sama membangun kampung kita, kerja bakti, jualan dan lain sebagainya, silahkan sebagai manusia adalah makhluk sosial, satu dengan lainnya bersatu. Itu maknanya. Ya, tapi dalam urusan agama jangan campur aduk.
Lah kita ini tantangan kita ke depan nih luar biasa. Ente ini bakal menghadapi itu semuanya. 5, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Ente nih. Anda sekarang udah 50. Kalau hitungan kayak Nabi tinggal 13 tahun lagi. 63. Tapi ente ini punya umur masih panjang. Dan tantangan ente ini luar biasa. Kalau kalian tidak duduk di majelis ilmu, kuatin akidah, kalian akan berubah daripada pemahaman kepada agama Islam. Baik, kita masuk langsung. Ya. Abda'u bismillahirrahmani. Jadi setiap memulai bismillahirrahmani harus dimulai dengan bacaan bismillah. Segala sesuatu tanpa bismillah itu akan tertolak. Ya. Jadi kita makan bismillahirrahmanirrahim, kita minum bismillahirrahmanirrahim. Kita berjalan bismillahirrahman, itu selalu pasti abda'u bismillahirrahman. Ya. Itu pasti kita minta kepada Allah. Karena ada seorang sahabat, ya, itu termasuk Khalid bin Walid. Ya. Dalam menaklukkan daripada bangsa Persia, Khalid bin Walid itu diracunin. Tapi apa gak mati? Sampai dia minta, sini racun saya minum semuanya. Bayangin, racun diminum semuanya. Itu racun yang mematikan tuh. Ya. Raja Persia siapa itu racun? Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Dia minta kepada Allah. Kagak mati. Dah sebab itu akhirnya apa? Raja Persia masuk ke dalam agama Islam. Luar biasa tuh Islam. Bisa netral. Kamu sekarang minum bismillahirrahmanirrahim. Ya modar rasanya. Karena apa? Itikad kita nggak kuat, keyakinan kita kepada Allah nggak kuat, nggak mantap kayak mereka. Mereka mantap kepada Allah. Ya, orang dulu, ya Bismillah aja bisa jalan di atas air dengan Bismillah. Ya, tapi orang sekarang, ya tenggelam, Bismillah, Bismillah. Iya, beda. Dia mengamalkan benar-benar keyakinannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka setiap perbuatan ini harus dengan baca bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahimi, yaitu yang maha pengasih. Allah maha pengasih kepada hambanya. Apapun yang menjadikan hambanya keinginan, pengen rumah, pengen rezeki, ya, kebutuhan sekunder, pasti Allah akan berikan tuh kepada kita. Ya. Allah tuh maha pengasih. Wabir rahimi, dan juga maha penyayang. Allah sayang kita. Allah kepada makhluknya tidak pernah pilih kasih. Tapi itu khusus yang sekunder, yang primer ini diberikan kepada siapa? Khusus kepada orang Islam. Kasih semuanya. Dia mau agama Konghucu, dia mau agama Buddha, mau agama Hindu, mau agama Kristen, mau agama Katolik. Allah kasih semuanya. Mereka di dunia, lihat, mereka lebih kaya daripada kita. Betul nggak? Iya. Kita kadang-kadang 7 turunan, malah bukan 7 turunan, kita turunan yang ke-8. Iya, nggak kaya-kaya kita. Ya nggak habis, ya nggak, hartanya 7 turunan doang. Kita yang ke-8 gak kebagian apa-apa. Tuh, ya. Itu kita lihat mereka non muslim agamanya. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kadang jabatan, kedudukan, kekayaan. Ya. Kadang-kadang orang Islam berkata, Ustaz, kenapa kok dia enggak beriman kayak kita? Kita menyembah Allah, kita sholat, kita puasa, kok dia kaya sama kita? Jangan melihat itunya. Itu ukuran dunia. Ya. Karena apa di sini kalau kita kembali kepada itikad kita, keyakinan kita bahwa memang Allah maha pengasih, Allah kasih. Ya, Allah maha pengasih, tidak pernah pilih enggak pilih kasih, siapapun dikasih oleh Allah. Siapa yang berbuat baik pasti akan diberikan oleh Allah kebaikan kembali. Bukan hanya umat Islam saja, non muslim pun ketika dia berbuat baik kembali akan kebaikan itu kepada dirinya. Iya enggak?
Oh dia rajin membantu orang miskin, orang fakir, kaya. Benar Allah kasih. Ya, itu luar biasanya. Wabir rahimi, dan juga Allah Maha Penyayang. Nah penyayang ini tidak terbilang sayangnya Allah. Kepada siapa sayangnya Allah? Kepada umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena makhluk yang disayangi, ciptaan yang paling dimuliakan adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad. Ya, makanya kita minta ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku kata Allah pasti akan aku kabulkan. Minta kepada Allah. Ya, usaha kita manjada wajada, berusaha apapun kita usahakan, Allah melihat bagaimana usaha hambanya. Begitu tuh, ya. Daimil ihsani, yang senantiasa memberikan kebaikan. Allah yang memberikan kebaikan. Enggak mungkin Allah menurunkan bala, enggak mungkin Allah menurunkan bencana kalau tidak Allah akan melihat bagaimana prasangka hambanya. Andai kata penduduk bumi ini kata Allah beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Hujan membawa keberkahan, ya kan? Lalu tumbuh-tumbuhan yang hidup di muka bumi ini semuanya menjadi keberkahan buat orang manusia semua. Tapi kalau misalkan semuanya durhaka kepada Allah, berbuat tidak baik kepada Allah, akhirnya Allah turunkan azabnya. Hujan yang turun jadi bencana. Berapa banyak lagi kemarin angin puting beliung di daerah-daerah. Ya, Jogja kemarin kena juga tuh angin puting beliung. Iya, Masya Allah. Di Depok, ya, di Bandung, semuanya hampir. Ya, ini luar biasa. Karena apa? Karena kita udah bergeser keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kemarin 1000 sesajen diadakan tuh di mana? Di Jawa, ya kan? Iya. Di Semarang apa di mana itu? 1000 sesajen. Masya Allah. Akhirnya ada seorang apa namanya dukun nantang, mana kiai, mana habaib, mana ustadz, ada enggak? Nantang tuh, dukun nantangin. Masya Allah. Ya, akhirnya didatangin nama Kiai Bustomi tuh, ya kan, Ustadz Bustomi. Minta maaf. Apa ilmunya? Cemen katanya, iya enggak? Iya ya. Coba itu. Iya, kecil yang begitu-gitu lihat tuh Islam, umat Islam. Kalau udah Ustadz turun, udah nggak ada apa-apanya, ilmu lo hilang habis semuanya. Lo kan pakai setan, ya enggak? Kita punya Allah. Nah itu itikad, itu keyakinan kita kepada Allah. Makanya ayo setiap sesuatu melangkah, berbuat, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awali. Maka segala puji bagi Allah, zat yang maha qadim, tidak terdahului permulaan, ya, dan juga yang maha awal. Di sini kenapa alhamdulillah? Maka dengan mengucap alhamdulillah, kalau kita mendapatkan segala sesuatu kita ucapkan alhamdulillah. Setelah bismillah, alhamdulillah. Ini ucapan yang disenangi oleh Allah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil. Ini kita memuji Allah. Ya. Kita memuji Allah karena Allah yang maha besar, Allah maha kuasa, Allah maha segala-galanya. Ya, dikatakan dia yang maha qadim. Apa artinya qadim? Terdahulu, nggak ada yang awal, nggak ada yang akhir. Berarti apa? Dia terdahulu. Karena apa? Allah tidak diciptakan. Justru Allah yang menciptakan. Kalau berarti diciptakan namanya baru. Ya, kalau qadim itu sudah ada sejak zaman azali. Nah, itu namanya qadim. Ya. Lalu al-awalu, dia yang awal. Al-akhiril baqi, dia juga adalah zat yang maha akhir.
yang kekal tanpa ada perubahan, bila hawa, dia tidak ada perubahannya. Ya Allah nggak berubah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua ini akan hancur. Manusia akan hancur. Ketika manusia mati, masuk ke alam kubur, semuanya akan dimakan oleh cacing tanah dan mereka akan hancur daripada daging, kulit semuanya, tinggal tulang belulang. Bahkan lama-lama tulang belulang pun akan hancur. Ya. Gunung akan hancur, langit akan hancur, bintang, bulan, matahari akan hancur. Yang tetap hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, ini kita ini enggak ada apa-apanya. Makanya enggak ada yang sempurna. Maka kata ungkapan ulama, tafakkara fi khalqillah wala tafakkara fi zatillah. Ya, pikirkanlah tentang makhluk Allah, ciptaan Allah. Jangan mikirin Allah itu gimana sih ya? Allah itu bentuknya gimana sih ya? Wah, repot dah urusannya. Ya, enggak bakal ketemu kita. Yang ada kita sesat ntar jadinya. Ya, yadullah fawqa aydihim. Wah, tangannya Allah sama enggak sama kita? Akhirnya kita pakai logika, jangan-jangan sama tangannya sama kita. Oh, beda saudara. Ya, ketika Nabi Isra wal Mi'raj aja sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, ketika ditanya oleh Nabi, ya Rasulullah bagaimana gambarannya itu Allah sang pencipta? Nabi mengatakan nuruhu, cuman seperti cahaya. Ya, cuman wallahu alam, ya. Nabi sendiri yang melihat. Mungkin Nabi menggambarkannya karena apa? Enggak bisa tergambarkan seperti kita. Bagaimana sih Nabi? Karena kita enggak menghadap langsung, kan digambar dengan cahaya. Nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Bagaimana rupanya? Nah, nanti kita di surga akan bertemu dengan Allah dan Rasul.